Halo semuanya, selamat datang di program terbaru Tangkasi TV, yaitu Bicara Tangkasi. Sebentar lagi, Anda akan merasakan sensasi baru sebagai penonton, di mana Anda akan ikut berperan sebagai seorang moderator yang sedang mewawancarai narasumbernya. Selamat mencoba. Sanggar Tangkasi itu lahir dari ide seorang Leonardo Axel Galatang. Ya, tepatnya tahun 1983 ketika Kak Axel masih di bangku SMA. Waktu itu SMA Negeri 458. Ya. Sekarang namanya SMA Negeri 2 Bitung. Nah, awalnya Sanggar Tangkasi ini bernama Teater Repsas dan dikenal dengan sebutan Repsas 83. Nah, kenapa dia disebut Repsas 83? Karena nama ini hanya berumur 1 tahun, hanya di tahun 83. Nah, 1 tahun kemudian nama Teater Repsas 83 ini diubah menjadi Sanggar Tangkasi. Nah, Tangkasi sendiri diambil dari nama hewan endemi Kota Bitung, yaitu Tarsius spectrum. Itu nama lokal yang biasa disebut oleh masyarakat di seputaran hutan Tangkoko. Tarsius spectrum ini disebut dengan Tangkasi. Kenapa diambil nama Tangkasi ini? Ini menjadi jati diri Sanggar Tangkasi sebagai ikon Kota Bitung. Nah, sampai saat ini juga Sanggar Tangkasi memang menjadi ikon Kota Bitung, yang menjadi satu-satunya sanggar teater yang masih aktif mulai dari tahun 83 sampai sekarang. Sanggar Tangkasi punya sanggar-sanggar binaan di sekolah-sekolah baik SMP maupun SMA. Sejak berdirinya sampai sekarang kira-kira ada sekitar 20-an ya. 20-an, kurang lebih 24 apa 25 sanggar yang sudah dibentuk atau dibina oleh Sanggar Tangkasi dan aktif sampai saat ini. Pada awalnya bergabung ke Sanggar Tangkasi itu waktu duduk di bangku SMA, tepatnya di SMA Negeri 2 Bitung tahun 97 sampai 99. Lalu karena sibuk kuliah sempat menghilang beberapa tahun, dan tahun 2009 kembali lagi ke Sanggar Tangkasi bergabung. Dan sekitaran tahun 2010-2011 itu pertama kali menjadi asisten sutradara pada sahabat saya di samping ini. Waktu itu yang jadi sutradara di Sanggar Mentari SMA Negeri 2 Bitung. Kemudian pada tahun 2012 pertama kali menggarap di Sanggar Biduk SMP Negeri 9 Bitung, tepatnya di Pulau Lembe di Kelurahan Mawali. Lalu di Sanggar Cahaya Selatan, tepatnya di SMA Negeri 3 Bitung, dan Sanggar Karitas SMA Katolik Don Bosco Bitung sampai 2013. Kemudian waktu itu Festival Teater Remaja Tangkasi vakum, dan lagi tahun 16 dan 2017 dipercayakan untuk menjadi sutradara di Sanggar Mentari SMA Negeri 2 Bitung sampai sekarang tahun 2021.
Oke, awalnya itu dari Sanggar Binaan, Sanggar Handayani SMP 1 Bitung. Dan waktu itu sejujurnya udah agak-agak lupa, soalnya kan masih SMP. Dan waktu itu diajak Kak Jun untuk ikut bergabung. Dan waktu itu memang lumayan tertarik dengan kesenian, jadi memberanikan diri untuk ikut teater gitu. Jadi bergabung di Tangkasi sejak SMP itu, kira-kira tahun 2013 begitu. Kesibukan sekarang sedang mengerjakan tugas akhir karena sudah mahasiswa akhir, dan mengerjakan tugasnya di Sanggar Tangkasi, bekerja sama dengan anak-anak Sanggar Tangkasi, anggota di sini. Dan kesibukan lainnya juga ada beberapa komunitas-komunitas yang saya ikuti, komunitas di Manado, yang itu juga masih berhubungan dengan kesenian begitu. Secara teknis, Sanggar Tangkasi melakukan kegiatan-kegiatan kesenian, khususnya teater. Nah, apa yang dilakukan oleh Sanggar Tangkasi adalah menciptakan orang-orang yang mencintai kesenian, seperti ya kita bertiga yang ada di sini. Kita adalah hasil apa yang dilakukan oleh Sanggar Tangkasi. Tapi lebih dari itu, sebenarnya tujuan Sanggar Tangkasi ini adalah untuk menjadi wadah atau menjadi laboratorium karakter. Karena tujuan utama Sanggar Tangkasi ini adalah menciptakan karakter yang unggul, generasi muda yang punya kepribadian. Nah, senilah menjadi jalan untuk menciptakan generasi muda yang seperti itu. Karena seni ini adalah alat penghalusan budi pekerti, penghalusan karakter. Nah, lewat wadah kesenian ini Kak Axel Galatang mempunyai tujuan yang sangat-sangat mulia untuk generasi muda Kota Bitung. Saya pikir inilah yang dilakukan, hal utama yang paling penting Sanggar Tangkasi lakukan bagi Kota Bitung adalah menciptakan generasi muda yang unggul, yang berkarakter, yang bermoral, dan berkepribadian yang kuat. Saya berani mengatakan bahwa Sanggar Tangkasi ini adalah laboratorium karakter, adalah laboratorium pembinaan moral bagi generasi muda. Itulah yang menjadi hal utama atau nilai utama dari Sanggar Tangkasi. Sebagai wadah berkesenian, sebagai wadah kreativitas, Sanggar Tangkasi merespon pandemi COVID-19 ini juga dengan kreativitas. Tahun lalu, tepatnya bulan Juni 2020 ya, kawan. Sanggar Tangkasi itu melahirkan platform baru yang kita beri nama itu Tangkasi TV. Tepatnya ada di akun YouTube Tangkasi TV. Nanti teman-teman bisa subscribe, like, komen, dan share ke semua orang agar supaya informasi-informasi tentang kesenian, khususnya teater, itu kita bagikan lewat platform baru itu. Bukan hanya di YouTube, di Instagram juga, di Facebook Tangkasi juga. Dan kami bersepakat bahwa COVID-19 ini tidak bisa mematikan kreativitas. Justru COVID-19 ini harus melahirkan kreativitas-kreativitas baru. Dan Sanggar Tangkasi merespon hal itu. Saya sependapat dengan
Kak Jun tadi bahwa COVID-19 ini tidak bisa mematikan kreativitas. Oleh karena itu kami Sanggar Tangkasi berupaya menggunakan media-media mainstream seperti Facebook, YouTube, Instagram untuk tetap berkarya. Nah, karena pandemi, maka muncul ide-ide baru seperti biasanya sebelum pandemi itu Sanggar Tangkasi ada festival tahunan, itu festival teater remaja yang sudah berlangsung lama. Tapi pada saat pandemi tahun lalu itu tahun 2020, Sanggar Tangkasi memikirkan ide baru, membuat festival film pendek itu, dan berhasil, yang diikuti oleh kalau tidak salah 15 peserta, sanggar-sanggar binaan Tangkasi sendiri. Nah, itu bentuk Sanggar Tangkasi merespon terhadap pandemi ini, merespon pandemi COVID-19 ini dengan memunculkan ide-ide baru seperti itu. Sekali lagi saya sependapat dengan Kak Jun bahwa Tangkasi itu merupakan laboratorium karakter. Saya sendiri pun merasakan bagaimana moral saya, karakter saya dibentuk lewat Sanggar Tangkasi ini. Banyak juga teman-teman, bahkan ada orang-orang yang lebih hebat mungkin dari kami bertiga yang ada di sini, senior-senior yang bisa dikatakan sudah berhasil, itu lahir dari laboratorium karakter itu yang dinamakan Sanggar Tangkasi itu. Jadi Sanggar Tangkasi sangat berpengaruh dalam kehidupan saya, bahkan sampai saat ini kami bertiga bisa berbicara di saat ini. Itu semua tidak lepas dari bagaimana Sanggar Tangkasi membentuk kami. Itu. Kenapa memilih di jurusan teater? Lebih tepatnya karena saya memang suka kesenian. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di SMP saya sudah diberikan kesempatan untuk berkesenian. Jadi dari situ saya sudah tertarik dengan dunia seni. Dan ketika SMA pun masih diberikan kesempatan secara tidak langsung, tanpa harus saya yang beraktif untuk memberanikan diri, tapi memang diberikan kesempatan untuk mengikuti perlombaan yang tergolong kesenian hampir semuanya. Jadi ketika memilih untuk kuliah di mana, saya memilih untuk kesenian karena saya ingin hobi saya itu bukan sekedar hobi tapi bisa menjadi pekerjaan yang pasti. Karena menurut saya IKJ itu pusat kesenian, awal pusat kesenian Indonesia. Karena saya juga mencari-cari terlebih dahulu sejarahnya bagaimana, bahkan alumni-alumninya seperti apa setelah lulus dari situ. Jadi ya saya tertarik dengan IKJ karena itu. Pengalaman yang didapat selama berkuliah di Institut Kesenian Jakarta banyak ya, sangat banyak, karena kan sudah mau 4 tahun di sana dan 3 tahun itu nggak pulang-pulang ke sini karena banyak proyek ya, puji Tuhan di sana. Jadi banyak pengalaman yang didapat juga dari semester 1 sampai semester 7 menjadi tim produksi dari yang terbawah sampai yang tertinggi. Konsumsi, stage crew, artistik, bahkan lighting pun saya sudah pernah merasakan, dan terakhir ini sedang berproses menggali pengalaman sebagai seorang sutradara.
semua proyek yang saya kerjakan sebenarnya punya kesannya masing-masing. Jadi mungkin yang paling berkesan itu ujian monolog, ujian saya sendiri, bukan proyek yang bernilai materi, tapi itu berdampak lebih untuk karakter saya, menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan dalam bertindak. Dan itu salah satu produksi yang benar-benar saya menjadi pemainnya, saya punya mendirect diri saya sendiri. Dan ya dari situ, dari project itu pun atau ujian itu pun saya menyadari bahwa oh ternyata saya bisa berdiri sendiri walaupun di kota orang. Kalau hambatan dan kesulitan sih sebenarnya yang paling utama itu adalah sponsor ya, kegiatan. Karena sampai saat ini kebanyakan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan Sanggar Tangkasi itu adalah swadaya dari pengurus Sanggar Tangkasi dan anggota-anggota Sanggar Tangkasi. Seperti ulang tahun yang ke-38 ini. Ini adalah murni swadaya dari pengurus Sanggar Tangkasi dan anggota-anggota Sanggar Tangkasi. Nah, ini yang menjadi kesulitan utama. Itu adalah dana, karena walau bagaimanapun dalam setiap berkarya ya kita butuh topangan dana. Nah, selain dari itu hambatan yang kami temui ya mungkin waktu. Karena anggota Sanggar Tangkasi maupun pengurus Sanggar Tangkasi ini semuanya adalah ada yang bekerja, ada yang mahasiswa, ada yang mahasiswa. Nah, untuk menyatukan orang-orang ini dalam satu proses pementasan yang kita lakukan, itu kesulitannya adalah mencocokkan waktu latihan, pertemuan. Itu yang paling susah, karena makanya kadang-kadang kita latihannya sampai malam, kadang-kadang ya menyesuaikan lah. Kalau mau ditanyakan sosok Kak Axel Galatang, untuk bagi saya pribadi ya, saya ingat itu waktu ulang tahun Kak Axel di tahun 2012 ya, Kak Kaunal ya. Ya, saya pernah bilang begini, ayah biologi saya adalah ayah yang menjadi ayah saya, dan Kak Axel ini adalah ayah ideologis ya, Kaunal. Karena saya bergabung di Sanggar Tangkasi itu ya cukup masih pucuk ya, masih kecil. Tepatnya mungkin SD kelas 5, tapi belum resmi bergabung di Tangkasi. Saya kenal dengan Kak Axel. Saya mengidolakan beliau. Saya bergabung di Sanggar kira-kira hampir 20 tahun. Dan Kak Axel ini benar-benar menjadi panutan. Mungkin bukan buat saya juga, mungkin Kawanal dan anak-anak binaan juga berpikiran yang sama. Banyak hal yang saya lakukan sampai saat ini itu dipengaruhi oleh Kak Axel. Pola pikir, cara pandang, dan mungkin metode mendidik, itu semua dipengaruhi oleh seorang Leonardo Axel Galatang. Kalau ditanya seberapa besar pengaruh Kak Axel dalam kehidupan saya, itu berpengaruh besar, sangat besar pengaruhnya. Tokoh yang luar biasa. Banyak hal yang saya pelajari dari Bang Axel. Contohnya bagaimana kebohongan itu bisa menjadi sebuah kebenaran. Itu maksudnya itu cerita-cerita bohong yang
memotivasi biar anak-anak binaan termotivasi begitu. Dan beliau juga ini pakar doktrinisasi gitu. Karena sekali Anda terdoktrin dengan Leonardo Axel Galatang itu susah untuk lepas dari doktrin itu. Maksudnya doktrin yang baik, doktrin tentang moralitas. Bagaimana anak-anak muda itu menjaga moralitasnya biar tetap berperilaku baik, berkepribadian baik. Karena kembali lagi bahwa Sanggar Tangkasi itu adalah laboratorium karakter. Bagaimana membina karakter itu lewat berkesenian. Itulah yang saya belajar dari Bang Axel. Kira-kira seperti itu. Sosok Abang Axel Galatang di mata saya, beliau itu merupakan pendiri sudah pasti, dan di satu sisi secara tidak langsung sebenarnya beliau memberikan aura sebagai sosok seorang pembina untuk saya. Jadi secara tidak langsung ketika berhadapan dengan beliau, ketika berbicara dengan beliau, ada sesuatu yang didapat tanpa beliau harus berkata-kata. Ada yang membuat saya termotivasi untuk seperti beliau, begitu. Untuk teman-teman Sanggar Tangkasi, pengurus Sanggar Tangkasi maupun anggota yang sekarang tidak berada di Bitung, pesan saya tetap berkesenian, jangan kehilangan jati diri kita sebagai anak-anak binaan atau sebagai anggota Sanggar Tangkasi. Dimanapun kita berada, para senior juga tetaplah menerapkan nilai-nilai yang sudah kita peroleh, nilai-nilai yang sudah kita dapat dari Sanggar Tangkasi. Itu kita boleh terapkan dimanapun kita berada. Untuk teman-teman pengurus dan anggota yang ada di Bitung, tetap semangat, tetap latihan, tetap berproses, dan bagi yang tidak terlibat di proses 38 tahun Sanggar Tangkasi ini, nonton dari rumah, live streamingnya, dan mensupport kami yang berproses dari gedung kesenian. Salam seni. Mungkin tambahan sedikit, yang di luar, teman-teman yang di luar mungkin kalau ada berkat lebih mungkin bisa ditransfer via rekening saya. Silakan buat para senior dan teman-teman, kalau ada berkat ya boleh di transfer ke rekening Sanggar. Pesan untuk anak-anak muda, khususnya yang di Kota Bitung, jangan malu untuk mengeksplor diri lebih, khususnya di dalam bidang kesenian. Tapi menurut saya juga semua orang memiliki kesenian masing-masing. Cuman mungkin mereka dan ya di bawah orang tua pun hanya menganggap itu sekedar hobi. Jadi tidak berani atau malu untuk mengeksplor diri mereka lebih lagi. Jadi semoga teman-teman bisa lebih mengeksplor dengan datang dan belajar, mau dibina di Sanggar Tangkasi. Berkesenian itu kontemplatif. Bagaimana di tengah kondisi pandemi ini kita bisa merenungi apa yang terjadi dengan bangsa ini. Lalu selain berkontemplasi, selain merenungi kondisi, kita juga tetap mengembangkan wacana-wacana berkesenian. Itu pasti, karena seniman itu
harus punya ide-ide, harus punya kreativitas yang tidak bisa dikungkung oleh apapun. Walaupun di tengah masa pandemi ini kita harus tetap produktif dengan menggunakan cara-cara yang disesuaikan dengan kondisi sekarang ini, pandemi. Jayalah peradaban.